Kalau bisa balik ke usia 25, aku cuma mau bilang satu hal ke diri sendiri. Siapin hidupmu dari sekarang, sebelum semuanya jadi telat. Dulu aku pikir cukup punya penghasilan aja, cukup kerja, cukup aktif, cukup ikut alur. Tapi kenyataannya, hidup itu bukan soal cukup. Aku sempat sakit dan gak siap, sempat kehilangan pemasukan dan gak punya simpanan, sempat ngerasa panik karena gak punya kendali apa-apa. Dan semua itu terjadi karena dulu aku nggak nyiapin 5 hal penting ini. Jadi kalau kamu masih di usia 20-an, tolong tonton video ini sampai habis. Supaya kamu nggak nyesel seperti aku. Waktu itu aku sempat kehilangan pemasukan. Nggak ada kabar, nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba aku diminta berhenti kerja. Aku panik. Tabungan cuma cukup buat hidup 2 minggu. Tagihan tetap jalan. Di situ aku nyesel banget. Kenapa dulu nggak nyiapin dana cadangan? Padahal dana ini simple. Cuma butuh kumpulin uang yang bisa dipakai buat 3-6 bulan ke depan. Jadi kalau kamu biasa habis 3 juta sebulan, kamu butuh sekitar 9-18 juta. Dananya disimpan di tempat yang gampang diakses. Tapi jangan diganggu. Dana ini bisa jadi penyelamat kalau kamu kena musibah atau keadaan nggak sesuai harapan. Jangan tunggu masalah datang dulu, baru kamu nyiapin. Siapin, masih bisa. Aku juga pernah masuk rumah sakit. Bukan kecelakaan besar, cuma demam tinggi dan butuh diinfus. Tapi begitu lihat tagihan, aku langsung pucat. Biayanya lebih dari sisa tabungan yang aku punya waktu itu. Di situ aku nyesel lagi. Kenapa dulu aku mikir, aku masih muda, sehat, belum butuh jaminan kesehatan. Padahal sakit itu bisa datang kapan aja. Gak peduli kamu aktif atau enggak, muda atau tua. Untungnya aku punya BPJS, walau nggak bisa nutup semua biaya. Tapi itu tetap bantu banget. Jadi kalau kamu belum punya, aktifin sekarang. Kalau bisa, tambah satu lagi, jaminan tambahan yang bisa bantu saat kamu benar-benar butuh. Ingat ya, lebih baik siap daripada menyesal. Dulu tiap kali gajian aku seneng banget. Rasanya bisa beli apa aja, jajan, nongkrong, kasih ke orang tua, dan tiba-tiba habis. Anehnya, aku nggak tahu uang itu lari kemana. Nah, disitulah pentingnya punya catatan pengeluaran. Nggak perlu pakai app yang aneh-aneh. Cukup pakai catatan di HP atau buku kecil. Tulis aja, dapat uang dari mana? Keluar buat apa? Waktu aku mulai catat, aku kaget. Ternyata banyak uang habis cuma buat hal kecil yang nggak penting. Sejak itu aku mulai bagi uang jadi 3 bagian. 1 buat hidup, 2 simpan, buat senang-senang. Hidup jadi lebih tenang. Dan yang paling penting, aku tahu kemana uangku pergi. Aku inget banget, dulu temenku pernah bilang, kalau kamu simpan uang cuma di tabungan, nilainya bakal turun. Waktu itu aku nggak langsung paham. Tapi makin kesini, makin terasa. Harga makan naik, biaya hidup naik. Tapi isi tabungan segitu-segitu aja. Akhirnya aku mulai belajar soal investasi. Bukan yang aneh-aneh, aku mulai dari yang simple dulu. Seperti beli emas, beli produk negara, atau masukin dana ke reksadana lewat app. Nggak besar, tapi rutin. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Uang itu aku anggap kayak benih, disimpan, dijaga, ditumbuhkan. Buat apa? Buat masa depan. Buat beli rumah, buka usaha, atau sekadar pensiun dengan tenang. Kalau kamu belum mulai, nggak apa-apa. Tapi jangan tunggu lama. Karena makin cepat kamu mulai, makin banyak hasil yang bisa kamu nikmati nanti. Waktu pandemi, aku sempat kehilangan semua pemasukan. Sumber utama uang tiba-tiba lenyap. Tapi alhamdulillah, aku masih bisa jalanin hidup. Kenapa? Karena aku punya satu skill yang bisa dipakai buat nyari uang sampingan. Dulu aku suka nulis, suka ngedit video, dan itu aku latih pelan-pelan. Waktu lagi susah, skill itu jadi penyelamat. Sekarang punya satu keahlian tambahan itu wajib. Bisa ngajar online, bikin desain, buka toko kecil jualan makanan, atau bantu orang lain lewat jasa. Nggak harus jago dulu. Yang penting mulai dulu. Skill ini bisa bantu kamu saat sumber utama uang lagi nggak aman.
Justru skill sampingan ini yang nantinya jadi pintu utama buat hidup yang lebih bebas. Jangan tunggu butuh, baru belajar. Belajarlah selagi masih ada waktu. Jadi, sebelum kamu masuk usia 30, coba pastikan 5 hal ini sudah kamu punya. 1. Dana cadangan. 2. Jaminan kesehatan, catatan uang masuk keluar. 4. Investasi jangka panjang. 5. Skill yang bisa kasih tambahan pemasukan. Semua ini nggak harus kamu punya sekaligus. Tapi mulai dari satu dulu. Karena kalau kamu mulai hari ini, kamu selangkah lebih siap dibanding banyak orang di luar sana. Aku udah pernah ngerasain gimana susahnya hidup tanpa siapa apa-apa. Sekarang, aku cuma pengen bantu kamu biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kasih like. Tulis di kolom komen, dari 5 poin ini, mana yang belum kamu punya? Dan jangan lupa, bagikan ke temanmu yang kamu sayang, supaya kita siap bareng-bareng.